Halo sobat semuanya, pada video kali ini saya akan menyajikan beberapa contoh soal yang berkaitan dengan analisis membaca data di sebuah grafik atau tabel. Berikut pembahasannya. Baik, ini hanya beberapa soal yang bisa kalian saksikan sebagai bagian dari upaya kalian dalam berlatih soal terkait dengan membaca data atau grafik di sebuah tabel atau di sebuah diagram. Kita langsung masuk soal yang pertama. Ada sebuah tabel yang berjudul Data Hasil Ulangan Harian Bahasa Indonesia. Nah, datanya adalah sebagai berikut. Ada nama siswa, ada 3 data tentang nilai ulangan harian siswa-siswa tersebut. Nah, pertanyaannya adalah, berdasarkan tabel tersebut, siswa yang memperoleh nilai tertinggi adalah A. Anita Widyaningsih pada ulangan harian yang pertama, B. Beni Eko pada ulangan harian yang ketiga, C. Dina Fatma pada ulangan harian yang pertama, atau D. Eko Wibowo pada ulangan harian yang kedua. Nah, kalau kalian hanya membaca sepintas, bisa jadi kalian akan menjawab pilihan Dina Fatma pada ulangan harian pertama. Ternyata jawaban tersebut kurang tepat. Mengapa? Karena pada ulangan harian pertama yang mendapat nilai tertinggi itu ada 2 siswa, yaitu Dina Fatma dan Eko Wibowo. Jadi artinya tidak hanya Dina Fatma yang mendapatkan nilai ulangan tertinggi pada ulangan harian yang pertama. Jadi yang paling tinggi di antara kelompok-kelompok nilai ulangan harian tersebut adalah Beni Eko pada nilai ulangan harian yang ketiga. Jadi artinya pada nilai ulangan harian ketiga hanya Beni yang mendapatkan nilai 8, sedangkan siswa yang lainnya di bawah nilai 8. Jadi jawabannya untuk nomor yang pertama ini adalah B, Beni Eko. Selanjutnya, sebuah tabel yang berjudul Tabel Kandungan Gizi, yaitu ada susu sapi, es krim, keju, dan yogurt. Kita langsung saja lihat pertanyaannya. Sesuai dengan tabel di atas adalah A. Susu sapi memiliki kandungan gizi yang sama dengan yogurt. B. Yogurt memiliki kandungan protein yang paling rendah. C. Keju memiliki kandungan gizi paling tinggi. Atau D. Es krim memiliki kandungan energi paling rendah. Nah, untuk soal ini jawabannya adalah yang C. Keju memiliki kandungan gizi paling tinggi. Jadi kalau kita lihat data di tabel pada kolom energi, keju bisa mencapai energi kalorinya 328. Bahkan proteinnya juga paling tinggi, 22,8 gram. Soal berikutnya adalah ada data dalam sebuah grafik yang data ini kurang lebih berisi tentang jumlah kesiapan angkutan lebaran. Nah, yang di paling kiri adalah kereta api berbagai jurusan, selanjutnya kereta api cadangan, kemudian kereta api sapu jagat, kapal laut, dan penerbangan. Nah, sekarang kita lihat pertanyaannya. Dari grafik tersebut, pernyataan yang paling tepat adalah A. Jumlah kesiapan angkutan lebaran 2019 pada kereta api berbagai jurusan sebanyak 35 unit. B. Jumlah kesiapan angkutan lebaran 2019 kereta api sapu jagat 10 unit. C. Jumlah kesiapan angkutan lebaran 2019 pada kapal laut 15 unit. Atau yang D. Jumlah kesiapan angkutan lebaran 2019 pada penerbangan 25 unit. Baik, untuk soal ini jawabannya adalah yang A. Jumlah kesiapan angkutan lebaran 2019 pada kereta api berbagai jurusan
sebanyak 35 unit. Ini bisa kita buktikan di grafik ya, yang titik ujungnya mencapai angka 35. Jadi itu sangat jelas. Sedangkan pada opsi B, kurang tepatnya adalah seharusnya kereta sapu jagat itu kesiapannya paling rendah, hanya 5 poin, bukan 10 unit. Sedangkan yang C, jumlah kesiapan angkutan lebaran pada kapal laut 15 unit. Itu juga salah karena kapal laut hanya 10 unit. Sedangkan yang D, kesalahannya adalah penerbangan bukan 25 unit, tetapi mencapai 30 unit. Baik sobat semuanya, itulah beberapa contoh soal yang berkaitan dengan membaca data di sebuah tabel atau grafik. Nantikan lagi video-video lainnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini.